hingga saat ini ketinggian air sampai berapa nih Pak? 50 cm di luar. 50 cm. Nah, ya. Ini yang kalau makin ke dalam makin Makin ke bawah, makin dalam Pak. Jualan masih tetap jualan karena udah terlanjur jadi masak ya. Beraktivitas di tengah banjir gitu Pak? Iya betul. Di Jakarta ada lebih dari 30.000 RT dan ketika kita masuk di dalam musim hujan seperti sekarang di mana seluruh wilayah Indonesia menghadapi curah hujan yang ekstrim, maka kita juga harus bersiap. Kemampuan sistem drainase kita adalah 50 mm per hari. Kalau di jalan-jalan protokol 100 mm per hari. Nah, kalau hujan di bawah itu, maka harusnya tidak banjir. Nah, jujur saja ya, melihat semua kejadian yang ada di DKI Jakarta ini, saya kok jadi kepikiran ya, mengapa ya masalah demi masalah ini masih saja terus terjadi menjelang akhir masa jabatan Anies Baswedan? Apakah ini semua kode bahwa alam sedang menolak Anies Baswedan? Sekarang banjir. Sebagai contoh, daerah Bidakara di belakang Komplek BI yang bertahun-tahun tidak pernah banjir, sekarang kebanjiran. Kemudian tol juga macet parah karena ada beberapa ruas yang kena banjir tergenang. Tadi saya berjalan di daerah Jati Padang, mobil hanya kelihatan atapnya saja. Hari pasca deklarasi pencapresan Anies Baswedan, atau tepatnya pada tanggal 4 Oktober, yang mana pada saat itu Jakarta dilanda banjir sehingga banyak sekali warga yang harus mengungsi. Nah, atas kejadian tersebut, netizen pun ini ramai-ramai mengkritik sumur resapan Anies Baswedan yang ternyata tidak berfungsi sama sekali. Ciliwung meluap, sejumlah kelurahan di Jakarta terendam genangan air. Sejumlah kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akibat luapan dari Kali Ciliwung pada Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta M. Insaf menjelaskan ada 6 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang terdampak. Insaf mengatakan kondisi genangan yang di kelurahan yang terdampak saat ini sudah ditangani oleh petugas gabungan. Adapun Insaf merinci beberapa kelurahan yang terdampak banjir adalah sebagai berikut. Kelurahan Cawang, jumlah 6 RT, ketinggian 40 sampai dengan 100 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Bidara Cina, jumlah 2 RT, ketinggian 50 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kampung Melayu, jumlah dari 26 RT menjadi 18 RT, ketinggian 40 sampai dengan 125 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Pejaten Timur, jumlah 2 RT, ketinggian 40 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Rawajati, jumlah 3 RT, ketinggian 50 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kebon Baru, jumlah 4 RT, ketinggian 60 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Anies Baswedan ungkap saringan Kali Ciliwung cegat 20 ton sampah per hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan saringan sampah Kali Ciliwung mampu mencegat sampah lebih dari 20 ton per hari yang selalu memenuhi pintu air Manggarai dan Karet. Anies mengatakan banjir terjadi ketika sampah tidak disaring, membuat permukaan air pintu air Manggarai dan Karet meningkat. Ketika meningkat, maka kanal banjir barat yang menjadi tempat muara Sungai Mampang, Sungai Kerukut, kemudian menjadi melambat karena permukaan di kanal banjir timur meningkat. Saringan sampah ini juga berpotensi mengurangi volume sampah di Kali Ciliwung mencapai 52 ton per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto berharap dengan saringan sampah yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditargetkan pada Desember selesai, semua sampah yang mengalir di Ciliwung bisa ditampung di saringan tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan mengimbau warga menerapkan kebiasaan memilah sampah seperti di Jakarta Recycler Center sebagai pusat daur ulang sampah terpadu Pesanggarahan, Jakarta Selatan. Pemilahan sampah di kawasan Pesanggarahan ini dinilai sudah berhasil mereduksi sampah sebanyak 60 hingga 70%. Pernyataan itu disampaikan Anies Baswedan di depan lebih dari 3.700 ketua bidang pengelolaan sampah RW dan nominator peraih apresiasi masyarakat peduli lingkungan se-DKI Jakarta. Tim SAR perluas pencarian anak panti asuhan yang hilang diduga tenggelam di Kali Ciliwung. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian satu anak berinisial BP 8 tahun yang hilang karena tenggelam di Kali Ciliwung.
Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Harapan, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan Minggu. Jarak proses pencarian korban BP diperkirakan mencapai lebih dari 21 km dari yang sebelumnya hanya 5 km dari titik awal korban dikabarkan tenggelam. Aprianto mengatakan proses pencarian BP pada hari ketiga masih melibatkan 150 personil SAR gabungan. Sebelumnya, satu anak berinisial SR 11 tahun atau kakak kandung BP telah ditemukan oleh warga di aliran Kali Ciliwung. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Nia yang pada Selasa pagi sedang menjemur pakaian. Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam Lisandra sebelumnya menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.15 WIB. Dua anak itu merupakan kakak dan adik yang selama ini diasuh oleh Panti Khadijah Al-Kubro. Panti itu berlokasi tak jauh dari tempat kejadian. Sebelum dikabarkan hilang, SR dan BP sempat mandi di tepi Kali Ciliwung bersama teman-temannya. Ia mengatakan kedua korban tersebut pergi ke Kali Ciliwung itu tanpa seizin pengasuh panti. Saat sedang mandi di tepi Kali Ciliwung tepat di Jalan Lenteng Agung, SR dan BP diduga hanyut. Keduanya sempat ditolong oleh temannya, RT, tapi justru ikut hanyut. RT terbawa arus sejauh 30 meter dan selamat karena tubuhnya tersangkut rumpun pohon bambu di tepi Kali Ciliwung.